Nah, pelatihan adalah hal yang sangat dituntut di MDMC di fase normal. Jadi kami alhamdulillah sangat mendukung sekali inisiasi dari MDMC Bali ini untuk menyelenggarakan pelatihan ini, dan harapannya setelah ada perombakan besar, ya, saya menganggap ini berkemajuan yang luar biasa bagi Muhammadiyah Bali karena telah merombak ya, sistem yang diberlakukan dalam MDMC di strukturnya dan sebagainya. Ini semoga bisa membawa kemajuan untuk bersama-sama dengan pemerintah menjalankan misi penanggulangan bencana. Nah, konteks konsolidasi yang kami ingin sampaikan adalah bahwa dalam kegiatan penanggulangan bencana ini MDMC tidak bisa melakukan ini sendiri. MDMC itu bukan Superman, bukan Batman yang bisa dia melakukannya sendiri, tapi juga harus bisa mengkoordinasikan seluruh komponen Muhammadiyah. Dalam hal ini kami memberikan tagline namanya OMOR, One Muhammadiyah One Response. Nah, apa itu One Muhammadiyah One Response? One Muhammadiyah One Response adalah bagaimana cara MDMC mengkoordinasikan keluarga besar Muhammadiyah yang sangat besar ini. Ada majelis, lembaga, ortum yang bisa dikonsolidasikan bersama, bisa dikoordinasikan bersama menjalankan misi penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dalam hal ini tidak sekedar tanggap darurat kalau ada kejadian gunung meletus baru kita bergerak, tidak, tapi juga ada beberapa kegiatan pengurangan risiko bencana, ada kesiapsiagaan, juga ada mitigasi. Karena apa? Karena Muhammadiyah itu besar dengan amat usahanya, dan hari ini kita di Indonesia itu tidak ada tempat yang tidak rawan. Ya, mungkin nanti di Bali bisa dijelaskan oleh Pak Komang seperti apa ancamannya yang ada di Bali ini. Perlunya Muhammadiyah juga mitigasi amal usahanya, apalagi ke depan. Kita harus tahu peta resiko ke depan seperti apa di Bali ini, agar ketika akan membangun, bikin sekolah, bikin kampus, bikin rumah sakit, dan lain sebagainya, itu tahu posisi yang aman dan baik. Kami mencontohkan di Palu, Pak. Di Palu itu ada 35 amal usaha Muhammadiyah, 30 sekolah, 1 rumah sakit, 1 kampus, 5 masjid. Kena gempa kemarin rusak semuanya karena posisinya rata-rata berada di atas lempengan. Ada sekolah yang harus kami pindahkan itu jumlahnya 3, TK-nya 2, SMK-nya 1. Satu-satunya lokasi yang dianggap paling aman oleh Badan Geologi hanya kampus di antara 35 sekolah taman usaha Muhammadiyah. Yang paling aman pun itu roboh 2, Pak, gedungnya. Itu yang paling aman. Nah, mulai saat ini kami bersama dengan bidang, karena saya bidangnya di tanggap darurat, di bidang RTK, pengurangan risiko dan kesiapsiagaan, mulai memetakan peta risiko bencana seluruh Indonesia. Kami akan keluarkan pada momentum Rakornas TDRR dan PRBK, kemungkinan itu masih kami bicarakan, apakah akan di Bali atau di NTB, di Lombok, yang akan kami jalankan bulan Juni, ya, harusnya bulan April ini, tapi mohon maaf karena event demokrasi mengharuskan kami istirahat 2 minggu lebih, ya, untuk menghormati teman-teman yang sedang berjuang di pesta demokrasi ini. Jadi ini yang nanti akan kami sampaikan kepada khususnya regional Indonesia Timur, Bali, NTB, Maluku, dan seterusnya. Kita punya peta risiko yang harus kita waspadai, dan MDMC bisa merekomendasikan kepada Muhammadiyah, kepada Asia yang mau membangun amal usaha bahwa lokasi yang tepat, yang baik itu di mana. Itu terkait dengan kesiapsiagaan kita, terkait dengan tanggap darurat. Hari ini sepertinya yang menonjol di Bali adalah Gunung Agung. Beberapa tahun yang lalu juga kita sudah pernah berkecimpung di Gunung Agung. Mungkin dengan kesiapan sekarang yang lebih siap, di Karangasem kita juga punya banyak amal usaha. Saya kira di Gunung juga punya banyak amal usaha
yang juga harus kita siapkan bersama. Bagaimana bila erupsi itu ternyata benar-benar terjadi, tapi kita tidak mengharapkan itu terjadi, Pak. Tapi apabila terjadi, kita harus menyiapkan. Maka hari ini, kesempatan inilah, satu hari ini nanti kebetulan sesi saya akan menyampaikan bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi tanggap darurat yang harus kita kerjakan di lingkungan kita, maksudnya di Provinsi Bali ini, dan bagaimana menyiapkan dukungan tanggap darurat di luar Provinsi Bali. Teman-teman di Bali pernah membantu ke Lombok, waktu gempa Lombok, teman-teman di Bali saya kira juga pernah menginisiasi untuk penggalangan dukungan bantuan ke Palu dan yang lainnya. Ini yang perlu bersama-sama mari kita pelajari bagaimana cara memanage, bagaimana cara mengatur, mengelola itu semuanya. Dan saya kira kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Jangan cukup sekali ini, kalau bisa dikembangkan, karena kami berharap sekali potensi Bali ini dan NTB sebenarnya, dua provinsi ini bisa mendukung kekuatan penanggulangan bencana di wilayah Indonesia Timur bagian selatan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.